Akhirnya, tombak pendek ini juga berhasil terjual dengan harga 35 juta batu roh kepada seorang kultivator asing. Akhirnya, lelang untuk barang terakhir dalam pelelangan ini akan segera dimulai. Barang yang dilelang selanjutnya adalah sebuah metode kultivasi rahasia milik seorang senior ranah penyatuan tubuh tahap akhir yang terkenal di dunia manusia dan siluman. Banyak rekan Dao mungkin tidak tahu nama senior ini. Namun, jika saya menyebutkan kemampuan ilahi, jarum ilahi pemusnah siklus langit agung, terkekepelan, saya yakin sebagian besar rekan Dao yang hadir di sini pernah mendengarnya. Kemampuan ilahi ini telah bersinar terang beberapa kali dalam perang besar melawan ras asing. Ada juga metode kultivasi versi berbeda yang beredar di luar. Bahkan, ada orang dari ras siluman yang pernah melatih teknik rahasia ini. Teknik rahasia ini adalah salah satu kekuatan bawaan dari metode kultivasi tersebut. Ini adalah versi awal yang diciptakan langsung oleh senior, Raja Sejati Wuling, pada zaman kuno. Oleh karena itu, saya tidak perlu lagi menjelaskan seberapa besar nilainya. Nilai terpenting dari metode kultivasi ini bukan hanya itu. Setelah berhasil dilatih, atribut 5 elemen dari kekuatan sihir seseorang dapat diubah untuk sementara waktu, dan kekuatannya menjadi tidak terukur. Syarat kultivasi untuk metode ini cukup sulit. Pertama, tingkat kultivasi orang yang mulai melatihnya tidak boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah. Hanya rekan Dao ranah Naschen Soul dan ranah transformasi dewa yang bisa mempertimbangkan untuk melatihnya. Orang tersebut juga harus memiliki akar roh 5 elemen. Jika tidak, tingkat keberhasilannya akan sangat kecil. Tentu saja, masih ada beberapa syarat sulit lainnya untuk melatih metode kultivasi ini. Namun, syarat-syarat itu bukan berarti tidak bisa diatasi, jadi saya tidak akan menjelaskannya lebih rinci lagi. Kelengkapan isi metode kultivasi ini juga sama sekali tidak ada masalah. Saat penyerahan barang, pemenang lelang dapat memeriksanya sendiri. Ada satu hal lagi yang perlu saya ingatkan kepada semua rekan Dao. Metode kultivasi ini memang memiliki kekuatan yang sangat besar. Akan tetapi, dari semua kultivator yang pernah melatih metode ini dari generasi ke generasi, hanya senior, Raja Sejati Wuling, yang berhasil naik ke ranah penyatuan tubuh. Saya tidak tahu apakah orang lain gagal karena cara kultivasi yang salah atau karena mereka belum sepenuhnya memahami metode kultivasi ini. Sebagian besar dari mereka hanya berhenti di ranah transformasi dewa, dan sangat sedikit yang berhasil masuk ke ranah pemurnian kekosongan. Tentu saja, ini bisa juga terjadi karena keberuntungan orang yang melatihnya belum tiba. Jika tidak, bagaimana mungkin senior, Raja Sejati Wuling, bisa naik ke ranah penyatuan tubuh tahap akhir dengan mengandalkan metode kultivasi ini? Baiklah, saya, Ci, telah menjelaskan dengan jelas semua kelebihan dan kekurangan metode kultivasi yang bernama Seni Transformasi Ekstrim Yin Yang ini kepada semua rekan Dao. Bagi rekan Dao yang tertarik, kalian sudah bisa mengajukan harga sekarang. Harga dasar lelang adalah 20 juta batu roh, dan setiap penawaran harus naik 1 juta. Lelang dimulai. Setelah pria tua berjubah putih itu selesai berbicara dengan suara keras, pria parubaya yang berpakaian rapi itu tersenyum dan mengeluarkan sebuah kotak kayu dari gelang penyimpanannya. Di dalam kotak kayu itu, terdapat sebuah lempengan giok yang memancarkan cahaya emas. Lempengan giok itu jelas berisi catatan tentang metode kultivasi tersebut. Reputasi, jarum ilahi pemusnah siklus langit agung, memang sangat besar. Banyak kultivator di dalam rumah terbang itu menunjukkan sorot mata yang berbeda. Wajah mereka menunjukkan raut bersemangat. Sebagian besar kultivator yang hadir tidak memedulikan syarat kultivasinya. Bagaimanapun juga, pelelangan ini hanya bisa diikuti oleh kultivator ranah transformasi dewa ke atas. Selain itu, akar roh 5 elemen adalah syarat utama untuk naik ke ranah pemurnian kekosongan. Meskipun metode kultivasi ini tidak memiliki persyaratan tersebut, sebagian besar kultivator yang hadir tetap akan berusaha untuk melengkapi akar roh 5 elemen mereka. Tentu saja, hanya surga yang tahu berapa banyak dari mereka yang akan benar-benar berhasil. Akan tetapi, pernyataan pria tua berjubah putih bahwa metode kultivasi ini sangat sulit dilatih, dan sangat sedikit orang yang berhasil naik tingkat setelah mengolahnya, langsung menghilangkan niat banyak orang. Han Li adalah salah satu dari orang-orang tersebut. Meskipun seni transformasi ekstrim Yin Yang terdengar seperti sebuah metode kultivasi yang luar biasa, Han Li langsung kehilangan minat karena cara melatihnya yang sangat sulit. Jika membandingkan kekuatan kemampuan ilahi, kekuatan metode kultivasi ganda tubuh dan sihir miliknya sama sekali tidak lebih lemah dari metode tersebut. Terlebih lagi, harga dasar sebesar 20 juta batu roh itu membuatnya mengerutkan kening. Hal ini benar-benar menghilangkan niatnya untuk memperebutkan metode yang tidak berguna ini. Namun,
Selalu ada orang yang mengandalkan bakat bawaan mereka yang melebihi orang lain. Masih banyak kultivator yang tertarik pada metode kultivasi ini. Harga awal yang mencapai 20 juta batu roh tetap tidak bisa menghentikan beberapa orang untuk mengajukan penawaran. Akan tetapi, baru 2 putaran penawaran berlalu, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. 40 juta. Harga ini seketika membuat semua orang terkejut. Orang yang mengajukan harga itu ternyata adalah pria bersuara malas yang sebelumnya memperebutkan sisik roh sejati dengan Han Li. Harga yang sangat tinggi ini tidak hanya membuat para kultivator ranah transformasi dewa tercengang. Bahkan, beberapa kultivator ranah pemurnian kekosongan yang awalnya tertarik langsung menutup mulut mereka dan tidak berani menawar lagi. Semua orang di ruangan itu diam-diam bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang ini sehingga dia bisa memiliki kekayaan yang luar biasa. Jumlah batu roh sebanyak itu mungkin cukup untuk membuat seorang kultivator ranah pemurnian kekosongan bangkrut. Han Li juga bergumam dalam hati. Akan tetapi, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya, jadi dia tidak memikirkannya lebih jauh. Karena metode kultivasi itu telah terjual, pelelangan kali ini secara resmi berakhir. Saat pria tua berjubah putih itu mengumumkan bahwa pelelangan telah selesai, larangan di dalam rumah terbang itu tiba-tiba menyala. Di tengah cahaya putih, Han Li dipindahkan keluar secara seketika oleh sebuah formasi cahaya. Dia lalu muncul di sebuah lorong di luar aula pelelangan. Seluruh lorong itu terus-menerus memancarkan cahaya spiritual saat kultivator lain juga dipindahkan keluar satu persatu. Kabut perak yang menyelimuti tubuh setiap orang terus bergerak-gerak. Hal ini memastikan identitas mereka tidak akan dikenali oleh siapapun. Han Li tidak memedulikan siapapun dan melangkah lebar menuju gerbang kuil Taishuan. Karena pelelangan telah berakhir, dia tidak berencana untuk kembali ke Menara Batu. Dia bersiap untuk langsung meninggalkan kawasan kota Tianyuan dan kembali ke gua kediamannya. Masih ada waktu setengah tahun sebelum jadwal tugas patroli berikutnya. Dia ingin memanfaatkan waktu ini untuk segera pulang, menumbuhkan beberapa obat spiritual yang dia butuhkan, dan membuat sepanci pil Yuking terlebih dahulu. Dengan pasokan pil obat yang terus-menerus ini, dia setidaknya tidak perlu khawatir kekurangan pil untuk kultivasinya dalam waktu dekat. Mengenai 3 sisik roh sejati milik Mokilin, dia tidak akan memurnikannya dengan sembarangan. Dia berencana untuk mempelajarinya terlebih dahulu selama beberapa waktu guna mencari cara terbaik yang bisa memastikan pil Kuishui Zenyuan dari rumor benar-benar bisa diselesaikan. Obat spiritual yang melawan kehendak surga seperti ini adalah jaminannya untuk menembus hambatan kultivasi di masa depan. Karena itu, dia sama sekali tidak akan memurnikannya dengan tergesa-gesa. Tepat saat Han Li keluar dari kuil Taishuan, melayang melewati tembok kota yang tinggi sambil melamun, lalu terbang menuju tanah belantara di kejauhan. Di sebuah ruang rahasia yang dijaga ketat oleh larangan di dalam kuil Taishuan, terdapat 2 orang yang sedang membicarakan sesuatu. Salah satu dari mereka adalah seorang pria dengan alis ramah dan tatapan mata yang baik. Dia memakai jubah putih dan berdiri dengan tangan terlipat untuk menunjukkan sikap hormat. Dia tidak lain adalah pria tua bermarga Qi. Di sebuah kursi batu di depan pria tua itu, duduk seorang pemuda berwajah tampan. Dia memakai jubah ungu dan menunjukkan sikap yang angkuh. Di sudut bibirnya, terdapat tahi lalat darah berwarna merah cerah yang terlihat seperti tetesan darah, dan itu sangat mencolok. Pria tua bermarga Qi itu berbicara dengan nada hormat, "Tuan muda tenang saja." Meskipun orang itu menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan wajah aslinya, dia tetap tidak bisa bersembunyi dari pandangan mata spiritual cahaya ungu milik pelayan tua ini. Orang yang memenangkan metode, seni transformasi ekstrim Yin Yang, sudah pasti seorang kultivator wanita. Akan tetapi, wajahnya terlihat berbeda dari penampilan beberapa wanita yang digambarkan oleh tuan muda. Wajah wanita itu justru terlihat sangat jelek. Master pembuat pusaka yang sangat terkenal di kota Tianyuan ini, seorang kultivator ranah transformasi dewa, ternyata merendahkan dirinya sebagai bawahan di depan pemuda ini. Jika kultivator lain di kota melihat kejadian ini, mereka pasti akan sangat terkejut. Mendengar ucapan pria tua itu, sudut bibir pemuda bertahi lalat darah itu bergerak sedikit, dan dia tertawa pelan. Tetua Qi tidak perlu ragu. Karena dia adalah seorang kultivator wanita dan sanggup mengeluarkan banyak sekali batu spiritual tingkat puncak sekaligus untuk ditukar dengan metode kultivasi, identitasnya sangat mudah ditebak. Dia kemungkinan besar adalah anggota klan Ye atau keluarga Gu. Kedua keluarga ini sama seperti klan Long kita. Keduanya adalah keluarga pewaris roh sejati tersembunyi dari zaman kuno. Garis keturunan roh sejati di dalam klan mereka juga hanya bisa diwarisi oleh anggota wanita. Berbeda dengan klan Long kita yang menguasai berbagai rumah lelang di wilayah 3 alam,
Kedua keluarga itu diam-diam menguasai banyak tambang batu spiritual tingkat puncak di dalam wilayah ras manusia. Namun, kedua keluarga ini tidak pernah memiliki banyak anggota klan dan sangat jarang beraktivitas di dunia luar. Karena itulah, jenis garis keturunan roh sejati yang mereka warisi belum pernah terungkap keluar. Akan tetapi, melihat kejadian kali ini, leluhur dari salah satu keluarga itu jelas merupakan manusia setengah siluman yang mewarisi garis keturunan Tianfeng. Ini setara dengan garis keturunan naga sejati dari keluarga Long kita, yang merupakan salah satu garis keturunan roh sejati terkuat di alam roh. Tampaknya kita telah bertaruh dengan benar kali ini. Keturunan dari keluarga roh sejati tersembunyi itu pasti akan menyembunyikan identitas mereka dan berdiam diri di kota Tianyuan untuk mengikuti ujian pelatihan selama beberapa waktu, ucap pemuda bertahi lalat darah itu dengan percaya diri. Perhitungan Tuan Muda sangat hebat. Ini juga terjadi karena seni transformasi ekstrim Yin Yang terlalu penting bagi orang-orang yang memiliki garis keturunan Tianfeng. Bagaimanapun juga, hanya metode kultivasi tingkat puncak yang secara khusus mengatur kekuatan 5 elemen ini yang bisa memancing keluar garis keturunan Tianfeng mereka sepenuhnya. Wanita itu tidak mungkin tahu bahwa metode kultivasi ini pada awalnya adalah sebuah jebakan besar yang telah dipasang sejak zaman kuno, ucap pria tua berjubah putih itu sambil tertawa. Terdengar suara tawa pelan dari sang pemuda. Kecerdasan leluhur jelas tidak bisa disamakan dengan keturunan seperti kita. Kali ini, jika darah naga sejati di dalam tubuhku tidak jauh melebihi leluhur sebelumnya hingga akhirnya memenuhi syarat untuk memulai rencana ini, para tetua di dalam keluarga tidak mungkin mendukung tindakanku. Demi mencegah target merasa curiga, aku bahkan mengeluarkan sisik mokilin dan tombak pinghai dari simpanan keluarga untuk dilelang bersama. Aku juga diam-diam menyebarkan berita pelelangan ini di antara para keturunan keluarga roh sejati. Jika tidak, rencana ini tidak akan berjalan selancar ini. Untungnya, harga batu roh yang kita dapatkan tidak terlalu rendah. Kita juga mendapatkan 5 batang rumput spiritual berumur 10.000 tahun, jadi kita tidak terlalu rugi. Ngomong-ngomong, apakah kamu bisa melihat latar belakang kultivator yang memenangkan sisik roh sejati tadi? Tuan Muda juga tahu, mata spiritual cahaya ungu yang aku pelajari ini hanya bisa digunakan 3 kali seumur hidup. Mengingat aku hanya punya 1 kesempatan tersisa, aku tidak berani menggunakannya pada sembarang orang. Aku hanya bisa merasakan bahwa orang itu bukanlah kultivator ranah pemurnian kekosongan, melainkan hanya kultivator ranah transformasi dewa. Akan tetapi, rumput spiritual yang dia bawa mungkin lebih dari 5 batang itu. Mungkinkah orang ini adalah anggota keluarga Min yang paling ahli dalam rawat obat spiritual? Meskipun garis keturunan keluarga Min bukanlah roh sejati yang kuat, kemampuan mereka dalam menumbuhkan rumput spiritual sangat tidak tertandingi di kalangan ras manusia. Pria tua itu berpikir sejenak, lalu menjawab dengan sungguh-sungguh. Keluarga Min? Kemungkinan itu memang sangat besar. Jika dia adalah anggota keluarga tersebut, maka lupakan saja orang itu. Keluarga Min adalah keluarga pengikut roh sejati yang langsung ditunjuk oleh Kaisar Roh Tian Miao. Kita tidak boleh mencari masalah dengan mereka sekarang, ucap pemuda itu perlahan sambil mengerutkan kening. Pandangan Tuan Muda sangat jelas. Meskipun keluarga kita tidak takut pada 3 kaisar, mencari musuh besar hanya demi sedikit obat spiritual sangatlah tidak sepadan. Pria tua itu terus mengangguk setuju. Penggunaan kemampuan ilahi mata spiritual cahaya ungu kali ini membuat kultivasimu cukup menurun. Setelah urusan kita di sini selesai, aku akan memimpin sebuah upacara pengorbanan darah untuk membantumu menaikkan tingkat kultivasimu 1 tahap lagi ketika kita pulang nanti, ucap pemuda bertahi lalat darah itu dengan ramah seolah teringat akan sesuatu. Terima kasih atas bantuan Tuan Muda. Pria tua bermargaci itu sangat gembira saat mendengar kata-kata tersebut, dan dia segera memberi hormat. Pemuda bertahi lalat darah itu mengangguk puas. Dia kemudian kembali melamun dan memikirkan hal lain. Beberapa hari kemudian, tepat saat Han Li terbang mendekati pegunungan tempat gua kediamannya berada, terdapat 2 orang yang saling berhadapan di sebuah lembah cekung yang berjarak lebih dari 500 km dari tempat tinggalnya. Mereka berdua berdiri diam dalam suasana yang tegang. Saudara Jin, apa maksudmu mengikutiku secara diam-diam sampai ke sini? Apakah aku pernah berbuat kesalahan yang menyinggung rekan Dao? Pria yang berbicara itu ternyata adalah pria beralis gantung yang sebelumnya memperebutkan tanah spiritual dengan Han Li. Orang yang berhadapan dengannya saat ini adalah pria gemuk bermarga Jin yang pernah muncul bersamanya di pavilion Istana Giok. 2 orang yang awalnya terlihat memiliki hubungan baik itu kini terlihat saling berselisih dan bersiap untuk bertarung. Apa yang adik Weng katakan? Aku yang bermarga Jin ini hanya kebetulan lewat di tempat ini. Karena melihatmu ada di sini, aku hanya ingin datang untuk menyapa, ucap pria gemuk bermarga Jin dengan ekspresi wajah polos. Kebetulan lewat?
Ingin menyapa? Saudara jin menganggapku sebagai orang bodoh. Siapa yang akan datang ke tempat terpencil seperti ini tanpa alasan? Lagi pula, apakah kamu perlu menggunakan teknik penyembunyian dan mengikutiku sejauh 50.000 kilometer hanya untuk menyapa? Tanya pria beralis gantung dengan nada dingin. Pria gemuk bermarga jin itu tertawa keras. Pertanyaan itu juga membuatku sangat heran. Adik Weng tidak tinggal di gua kediaman sendiri untuk berkultivasi. Lalu untuk apa datang ke tempat ini? Jika aku tidak salah ingat, tempat ini adalah tanah spiritual yang kamu perjuangkan mati-matian pada saat itu. Mata kecil pria gemuk bermarga jin menyipit dan memancarkan tatapan licik. Pria beralis gantung mendengus pelan. Apakah aku perlu menjelaskan kemana aku pergi kepada saudara jin? Wajah pria beralis gantung berubah menjadi sangat suram. Adik Weng, mengapa kamu harus marah? Tanah spiritual ini sudah memiliki pemilik. Aku sebagai saudaramu juga takut kamu bertindak terlalu ceroboh dan menimbulkan kekacauan yang tidak bisa dibereskan. Karena itulah, aku mengikutimu sampai ke sini. Sebenarnya, benda apa yang ingin kamu cari di tempat ini? Lebih baik kamu memberitahuku, biar aku yang bermarga jin ini membantumu. Bagaimana? Pria gemuk bermarga jin terkekeh, jelas menunjukkan niatnya untuk terus bertanya sampai mendapat jawaban. Pria beralis gantung kembali mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Akan tetapi, sorot mata yang ganas melintas di matanya. Tiba-tiba, cahaya hijau zamrud berkedip di udara kosong tepat di belakang pria gemuk bermarga jin. Sehelai benang hijau yang sangat tipis muncul dari udara kosong. Setelah bergetar sejenak, benang itu berubah menjadi jaring besar berwarna hijau zamrud yang langsung menutupi dari atas ke bawah. Seluruh proses itu terjadi tanpa suara. Tidak ada suara hembusan angin yang terdengar, kejadian itu berlangsung cepat layaknya bayangan yang lewat. Pria gemuk bermarga jin sepertinya tidak menyadari serangan tersebut. Dia masih memamerkan senyum palsunya ke arah pria beralis gantung. Wajah pria beralis gantung tidak menunjukkan raut aneh sedikit pun, tetapi hatinya sangat senang. Telapak tangan di dalam lengan jubahnya bergerak, dan sebilah pisau terbang biru yang sebening kristal tiba-tiba muncul di tangannya. Dia bersiap untuk langsung mengeluarkan pisau terbang tersebut guna membunuh lawannya dengan satu tebasan setelah lawannya itu terkurung oleh larangan jaring benang. Namun, saat jaring benang itu berjarak kurang dari 1 meter di atas kepala pria gemuk bermarga jin, sebuah pemandangan yang mengejutkan tiba-tiba terjadi. Terdengar suara benturan yang sangat keras. Cahaya spiritual memancar terang dari ikatan rambut pria gemuk bermarga jin. Cahaya itu tiba-tiba menggulung seberkas cahaya emas. Setelah sedikit mengembun, cahaya emas itu berubah menjadi sebuah tangan emas raksasa yang langsung menahan jaring hijau tersebut. Jalinan cahaya emas dan sinar hijau yang saling berbenturan itu mengeluarkan suara gemeretak yang aneh. Iblis tua jin, ternyata ini adalah perbuatanmu? Monster tua Ming, kamu ternyata juga turun tangan secara langsung. Dua kalimat yang berbeda itu terdengar bersamaan dari dalam cahaya hijau dan cahaya emas. Hanya saja, suara pertama terdengar sedikit terkejut, sedangkan suara yang kedua terdengar penuh dengan persiapan matang. Tangan emas besar dan jaring benang hijau di udara itu segera terpisah dan terbang mundur secara bersamaan. Cahayanya menyusut, dan keduanya ternyata masing-masing berubah menjadi seekor naga banjir zamrud kecil dan sesosok manusia kecil setinggi 15 cm. Naga banjir zamrud kecil itu adalah wujud avatar yang dibuat oleh guru dari pria beralis gantung. Sementara itu, manusia kecil setinggi 15 cm tersebut memakai jubah tau berwarna emas muda dengan pedang kayu kecil tertancap di punggungnya. Wajahnya memancarkan cahaya redup sehingga penampilannya tidak terlihat jelas. Seseorang hanya bisa samar-samar merasakan bahwa usianya tidak lagi muda. Teknik pemisahan jiwa. Monster tua Ming, kamu bahkan berani mengirimkan jiwa pemisah pelampau kesengsaraan yang biasanya digunakan untuk menghindari kesengsaraan langit. Apakah kamu tidak takut gagal melewati kesengsaraan besar berikutnya jika terjadi sedikit saja kesalahan? Ucap naga banjir zamrud kecil dengan nada dingin sambil menatap lekat-lekat ke arah manusia kecil di depannya. Manusia kecil itu terkekeh pelan dan berkata tanpa peduli, hal ini tidak perlu dikhawatirkan oleh rekan Dao Ming. Pada masa itu, nama besar Master Qian Bao sangatlah tersohor. Harta karun utamanya telah mengguncang 2 ras selama puluhan ribu tahun. Asalkan aku bisa mendapatkan 2 atau 3 barang dari harta karun tersebut, aku tidak perlu lagi mengkhawatirkan ujian kesengsaraan besar berikutnya. Bukankah saudara Dao juga rela mengirimkan sebuah avatar ke tempat ini? Bagaimana kamu bisa tahu tentang urusan Master Qian Bao? Teriak naga banjir zamrud itu dengan keras sambil merasa terkejut di dalam hatinya. Pada saat yang sama,
Pria gemuk bermarga jin dan pria beralis gantung hanya berdiri tegak di tempat mereka masing-masing tanpa berani bergerak sedikit pun. Wajah mereka berdua menunjukkan ekspresi hormat, dan mereka sama sekali tidak berani menyela pembicaraan. Bagaimana aku bisa mengetahuinya? Rekan Dao tidak perlu tahu. Akan tetapi, rekan Dao Ming bisa tenang saja. Yang mengetahui urusan ini hanyalah kamu dan aku. Sama sekali tidak akan ada pihak ketiga yang mendengar kabar ini. Bagaimana jika kita bekerja sama untuk mengambil harta karun itu bersama-sama? Saran manusia kecil itu sambil tertawa pelan. Mengambil harta karun bersama? Jika kamu memang sudah tahu petunjuk yang jelas, mengapa kamu masih perlu bekerja sama denganku? Ucap naga banjir Zamrud kecil sambil mendengus meremehkan. Hal itu memang benar. Aku hanya menyelidiki masalah ini melalui murid kecilku, jadi berita yang aku dapatkan agak tidak jelas. Namun, asalkan saudara Ming mengetahui petunjuk lengkapnya, bukankah itu sudah cukup? Balas manusia kecil itu dengan santai. Kamu berani mengancamku. Suara naga banjir Zamrud itu seketika menjadi sangat dingin. Bagaimana mungkin aku berani melakukan hal semacam itu? Saat aku mengusulkan kerjasama ini, aku tentu saja sudah menyiapkan benda yang bisa membantu rekan Dao mencari letak harta karun tersebut. Saat kita menemukan harta karunnya nanti, kita bisa membaginya sama rata tanpa merusak hubungan baik kita. Bukankah ini kesepakatan yang sangat bagus? Manusia kecil itu menggelengkan kepalanya sambil melambaikan tangannya berulang kali. Kamu, ada orang yang datang. Saat sedang dilanda amarah besar, naga banjir Zamrud itu baru saja ingin menanggapi lagi ketika raut wajahnya tiba-tiba berubah. Ia sontak mendongak dan menatap ke suatu arah di langit. Tidak hanya naga banjir Zamrud, manusia kecil emas itu juga melihat ke arah yang sama dengan mata berkedip. Wajahnya ikut berubah menjadi suram. Sepertinya pemilik tempat ini sudah kembali. Jika dihitung-hitung, waktunya memang pas. Apakah rekan Dao bersedia bekerja sama? Kamu perlu membuat keputusan dengan cepat. Jika masalah ini membesar dan mengejutkan monster-monster tua dari kota Tianyuan, aku khawatir kita berdua hanya akan kehilangan segalanya secara sia-sia. Menurut peraturan kota Tianyuan, semua harta karun yang ditemukan di sebuah tanah spiritual akan menjadi hak milik penuh bagi si pemilik tanah. Nada bicara manusia kecil emas yang awalnya santai itu seketika menjadi berat dan serius. Mata naga banjir Zamrud berkedip beberapa kali. Ia lalu mengembuskan napas panjang dan berkata dengan nada terpaksa, "Baiklah, aku menyetujui tawaran kerja sama ini untuk sementara. Akan tetapi, pembagian harta secara sama rata sama sekali tidak boleh terjadi. Syarat kerjasama yang lebih rinci akan kita bicarakan lagi di tempat yang lebih aman. Kita tidak bisa diam di tempat ini lebih lama lagi. Kudengar dari muridku, meskipun orang itu hanyalah kultivator ranah transformasi dewa, tetapi indera spiritual miliknya sama sekali tidak lemah. Jangan sampai dia menyadari keberadaan kita." Manusia kecil itu tertawa puas. Ucapan dari rekan Dao ini sudah lebih dari cukup. Ayo kita pergi sekarang. Manusia kecil emas mengangguk puas. Salah satu tangannya meraih udara kosong, dan sebuah payung ungu kecil tiba-tiba muncul di genggamannya. Setelah digoyangkan dengan pelan, payung kecil itu seketika berubah menjadi lingkaran cahaya ungu yang langsung menutupi tubuh manusia kecil itu beserta pria gemuk bermarga jin di bawahnya. Setelah cahaya itu berkedip, mereka berdua pun menghilang dari udara kosong. Payung Zifeng. Iblis tua jin ternyata sampai membawa keluar harta spiritual semacam itu. Sepertinya dia benar-benar datang dengan persiapan yang sangat matang. Kita juga akan pergi sekarang. Naga banjir Zamrud kecil itu tertegun saat melihat payung ungu kecil tersebut. Ia merasa sangat kesal di dalam hatinya. Ia lalu memerintahkan pria beralis gantung dan membuka mulutnya untuk menyemburkan sebuah panji kecil yang memancarkan 5 warna cahaya. Panji kecil itu berputar lalu berubah menjadi awan 5 warna yang mempesona. Awan itu seketika menggulung tubuh mereka berdua dan mengebor masuk ke bawah tanah tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Tempat itu kembali menjadi sangat sunyi, seolah-olah memang tidak pernah ada satu orang pun yang datang sejak awal. Sekitar 30 menit kemudian, seberkas cahaya biru melesat cepat dari arah langit di kejauhan. Di dalam cahaya tersebut, terdapat seorang pemuda dengan penampilan biasa. Pemuda itu ternyata adalah Han Li. Ketika cahaya biru itu terbang ke atas tanah cekung, ia berhenti dan berputar beberapa kali di udara kosong sekitarnya. Cahaya itu kemudian menyusut dan menampakkan sosok Han Li yang melayang rendah di udara. Setelah pandangannya menyapu area sekeliling, wajahnya samar-samar menunjukkan raut keraguan yang bercampur kaget. Dia baru saja merasakan samar-samar bahwa sepertinya ada getaran sisa kekuatan sihir akibat pertarungan di tempat ini.
Meskipun energinya sangat lemah dan menghilang dalam sekejap, dia yakin bahwa perasaannya sama sekali tidak salah. Meskipun manusia kecil dan naga banjir Zamrud yang baru saja saling berhadapan di tempat ini adalah kultivator ranah pemurnian kekosongan, tetapi pada akhirnya wujud mereka hanyalah sebuah jiwa pemisah dan sebuah avatar semata. Di sisi lain, Hanli telah berlatih teknik Dayan. Indera spiritual miliknya yang sangat kuat bahkan sudah berada di atas kultivator ranah transformasi dewa tahap puncak. Tingkat kekuatan indera spiritualnya itu hanya terpaut satu tingkat lebih rendah dibandingkan kultivator ranah pemurnian kekosongan tahap awal. Oleh karena itulah, meskipun gerakan mereka kabur cukup cepat, Hanli tetap bisa merasakan adanya ketidakwajaran di tempat ini. Ia segera mempercepat laju terbangnya hingga beberapa kali lipat, namun sayang, dia sepertinya masih terlambat satu langkah. Hanli melepaskan kesadaran ilahi miliknya lagi dan dengan cepat menyisir seluruh area dalam radius 50 km di sekitarnya dengan sangat teliti. Namun, dia sama sekali tidak mendapatkan hasil apapun. Wajahnya seketika menjadi suram. Setelah melayang di udara dan berpikir dalam diam selama beberapa saat, Hanli tiba-tiba mendengus dingin. Cahaya biru di seluruh tubuhnya kembali menyala dan seketika berubah menjadi pelangi biru yang melesat lurus menuju gua kediamannya. Sementara itu, naga banjir Zamrud, manusia kecil emas, beserta dua orang lainnya yang telah melarikan diri sejauh 5.000 km jauhnya, sama sekali tidak menyadari bahwa jejak energi mereka sempat ketahuan. Mereka saat ini sedang berkumpul di sebuah gunung kecil tak berpenghuni lainnya dan mulai merundingkan syarat kerja sama guna mengambil harta karun tersebut. Di sisi lain, segera setelah Hanli kembali ke kediamannya, dia langsung mengaktifkan semua larangan secara penuh di sekitar gua tersebut. Setelah membereskan barang-barangnya sebentar, dia pun berjalan masuk ke ruang pemurnian alat di dalam gua kediamannya. Dia mendekam di dalam ruangan tersebut selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Saat dia berjalan keluar dari ruangan itu lagi, sebuah pelat sihir berbentuk segi 8 yang aneh sudah berada di tangannya. Pelat itu terus memancarkan cahaya perak yang terang. Pada saat yang sama, di dalam gelang penyimpanannya juga sudah terdapat banyak sekali mutiara giok berbagai macam warna seukuran biji kacang yang jumlahnya tidak terhitung lagi. Permukaan mutiara giok tersebut terasa halus dan lembut. Ternyata, di masing-masing permukaannya terdapat ukiran satu atau beberapa simbol rahasia perak. Simbol-simbol ini tidak lain adalah pola jimat alam abadi yang berasal dari aksara kecebong perak. Benda-benda ini merupakan hasil dari pengembangan salah satu jenis jimat yang dipelajari oleh Hanli saat dia masih berada di alam manusia. Setelah berhasil memahami ilmu jimat dari halaman sisa buku giok Istana Emas tersebut, dia akhirnya bisa menciptakan sebuah artefak sihir khusus secara mandiri yang dia beri nama Mutiara Wanlong. Meskipun cara pembuatan artefak sihir jenis ini tidaklah sulit dan tidak memiliki kekuatan serangan maupun pertahanan apapun, tetapi setelah digabungkan dengan ilmu jimat dari buku giok, benda ini mampu digunakan untuk memantau area seluas belasan kilometer dengan menjadikan setiap mutiara sebagai pusat jangkauan. Selama terdapat getaran kekuatan sihir di dalam area pantauan tersebut, bahkan pada jarak sejauh ratusan ribu kilometer sekalipun, Hanli bisa segera menemukan perkiraan lokasinya melalui pelat sihir yang ia pegang. Tentu saja, metode pemantauan semacam ini tidak berarti seseorang bisa dengan bebas memantau segalanya hanya dengan mengubur mutiara-mutiara itu di bawah tanah secara sembarangan. Benda itu tidak hanya membutuhkan pelat formasi yang dipasang di dalam sebuah formasi sihir khusus, tetapi letak penguburan, Mutiara Wanlong, juga harus menjadikan pelat sihir tersebut sebagai titik pusat jangkauan. Semuanya harus terhubung saling selaras dan membentuk satu formasi sihir berskala super besar yang sangat rumit agar bisa bekerja dengan maksimal. Ukuran dari formasi sihir ini tentunya sangat bergantung pada berapa jumlah Mutiara Wanlong yang dikubur oleh Hanli. Pada umumnya, jika seseorang ingin memasukkan seluruh kawasan tanah spiritual ke dalam jangkauan kendali pantauannya, jumlah batu roh yang akan dihabiskan jelas bukanlah sesuatu yang sanggup ditanggung oleh kultivator biasa. Sekalipun menggunakan seluruh kekayaan luar biasa milik Hanli, formasi sihir pemantauan semacam ini tidak akan bisa dihentikan jika sudah terlanjur diaktifkan. Dalam waktu tidak lebih dari beberapa tahun, seluruh cadangan batu roh di tubuh Hanli pasti akan terkuras habis tidak bersisa. Hanli juga pernah mengamati beberapa pengaturan larangan di kota Tianyuan yang berkaitan dengan aksara kecebong perak. Dia menyadari bahwa meskipun ada beberapa jenis larangan yang fungsinya mirip dengan Mutiara Wanlong ciptaannya, larangan dari kota tersebut tidak memiliki kemampuan menyembunyikan diri dan tidak berukuran sekecil mutiaranya. Kecuali jika ada kultivator yang memiliki kesadaran ilahi beberapa kali lipat lebih kuat darinya memeriksa tanah dengan sangat teliti, orang lain tidak akan menemukan keanehan apapun meskipun mereka sedang diawasi. Oleh karena itu, meskipun cara pembuatan artefak sihir jenis ini cukup sederhana, benda ini memang merupakan sesuatu yang unik dan tiada duanya. Tentu saja, kata sederhana ini sangatlah relatif.
Jika dia tidak menguasai ilmu jimat dari halaman sisa buku giok tersebut, dia sama sekali tidak akan bisa membuat artefak sihir semacam ini. Dahulu, saat dia masih berada di alam manusia, Han Li juga pernah berpikir untuk membuat satu set lengkap mutiara tersebut. Sayangnya, salah satu bahan utamanya sudah punah di alam manusia. Dia hanya memilikinya tetapi tidak bisa mewujudkannya. Suatu ketika, saat dia berada di pasar kota matahari terbenam, dia tidak sengaja menemukan bahan utama ini. Karena harganya sepertinya tidak terlalu mahal, hatinya pun tergerak, dan dia langsung membeli semua bahan untuk membuat mutiara ini. Jika dilihat dari situasi sekarang, tindakan yang dia lakukan pada saat itu ternyata sangat tepat. Karena dia sudah tahu bahwa memang ada orang yang merencanakan sesuatu secara diam-diam di tanah spiritualnya, dia tentu saja harus membuat sedikit persiapan. Tidak peduli apapun yang akan terjadi nanti, mengawasi pergerakan lawan terlebih dahulu adalah hal yang sangat penting. Han Li kembali berubah menjadi pelangi biru dan meninggalkan gua kediamannya. Dengan menjadikan gua kediamannya sebagai titik pusat jangkauan, dia menggunakan kekuatan sihir untuk mengubur banyak sekali mutiara Wanlong yang telah dia buat dari dalam gelang penyimpanannya. Dia menempatkan mutiara-mutiara itu dalam-dalam di bawah tanah sesuai dengan susunan tertentu. Dengan kecepatan terbangnya, dia hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah hari untuk memasang larangan tanpa suara di hampir 2/3 bagian tanah spiritual tersebut. Setelah itu, Han Li kembali ke gua kediamannya dengan wajah datar tanpa ekspresi. Di dalam sebuah aula, dia secara langsung memasang sebuah formasi sihir yang aneh. Dia lalu meletakkan pelat sihir segi 8 di titik pusat formasi tersebut. Dia kemudian menempatkan puluhan bongkah batu roh tingkat tinggi di sekitar formasi sihir. Dia memasukkan beberapa segel sihir ke dalamnya secara berurutan dan mengaktifkan seluruh formasi sihir tersebut. Setelah terdengar suara dengungan pelan, seluruh formasi sihir memancarkan gelombang cahaya putih. Kemudian, di tengah kilauan sinar putih tersebut, pelat sihir segi 8 itu tiba-tiba memunculkan sebuah lapisan layar cahaya perak. Di atas layar cahaya itu, titik-titik cahaya putih berkedip tanpa henti hingga hampir menutupi seluruh permukaannya. Pandangan Han Li menyapu layar cahaya ini. Dia menganggukkan kepalanya dengan puas, lalu segera berjalan menuju ruang rahasia. Meskipun dia tidak tahu siapa orang yang menerobos masuk ke tanah spiritualnya, dia yakin masalah ini sebagian besar berhubungan dengan pria beralis gantung yang pernah memperebutkan tanah spiritual itu dengannya. Sebelum dia mendapatkan informasi yang pasti, dia tidak akan bertindak gegabah. Lebih baik dia mengamati secara diam-diam untuk sementara waktu. Sekarang, dia bersiap untuk memahami pola petir misterius itu terlebih dahulu. Pada saat yang sama, dia juga akan membuat beberapa jimat spiritual aksara kecebong perak yang ada di halaman sisa buku giok Istana Emas. Tentu saja, selama waktu ini, dia juga perlu mempercepat pertumbuhan kelompok obat spiritualnya dan membuat sepanci pil Yuking. Han Li masuk ke dalam ruang rahasia. Dia membalikkan tangannya untuk menutup pintu besar ruangan tersebut. Dia lalu berjalan beberapa langkah ke tengah ruangan dan duduk bersila di atas tikar bundar. Dia mengangkat tangannya dan mengusap gelang penyimpanannya. Seketika, seiring dengan kedipan cahaya biru, sekeping lempengan giok, selembar sapu tangan sutra emas, dan sebutir mutiara bundar muncul di hadapannya. Han Li meresapkan indera spiritual miliknya ke dalam lempengan giok terlebih dahulu untuk melihat kembali semua gambar pola petir. Setelah itu, dia mengelus sapu tangan sutra emas di pangkuannya dengan tangannya. Setelah memikirkannya secara rinci sejenak, dia tiba-tiba melempar sapu tangan sutra itu ke udara, membiarkannya berputar dan membentang. Kemudian, Han Li langsung membuka mulutnya. Seketika, segumpal bola api merah menyala menyembur keluar dan langsung mengenai pola emas di sapu tangan tersebut. Sinar cahaya berkedip. Setelah bola api itu padam dengan sendirinya diiringi suara letupan pelan, sapu tangan sutra emas itu ternyata tetap utuh tanpa kerusakan sedikit pun. Alis Han Li terangkat. Jari tangannya menunjuk ke arah sapu tangan sutra itu lagi, dan sebuah kerucut es yang sebening kristal melesat keluar. Hasilnya tetap sama. Di tengah kedipan cahaya spiritual, kerucut es itu hancur menjadi ketiadaan. Raut wajah terkejut terlihat jelas di wajah Han Li. Mungkinkah benda dengan pola petir ini ternyata kebal terhadap kekuatan 5 elemen? Sambil berpikir seperti itu di dalam hatinya, jari Han Li kembali menjentik, dan seberkas ki pedang emas melesat keluar. Setelah terdengar suara tebasan pelan, sapu tangan sutra itu dengan mudah terbelah menjadi 2 bagian. Benda itu lalu berubah menjadi benang emas kecil dalam jumlah yang sangat banyak, meledak, dan akhirnya hilang menjadi ketiadaan. Alis Han Li berkerut. Awalnya dia menganggukkan kepalanya, tetapi kemudian dia menggelengkannya lagi.
Dia menoleh dan mulai meneliti mutiara emas di tangannya. Kekuatan petir yang terkandung di dalam mutiara ini terasa sangat liar dan tidak normal. 1 jam kemudian, sebuah suara ledakan keras yang mengguncang langit dan bumi tiba-tiba terdengar di dalam ruang rahasia. Dinding ruangan yang awalnya dilindungi oleh berlapis-lapis larangan hancur berkeping-keping. Segera setelah itu, busur petir emas sebesar mangkuk melonjak keluar dengan liar. Cahaya emas saling berjalin dan berkedip, terlihat seperti sekumpulan ular emas yang menari tanpa arah. Tepat pada saat itu, sebuah suara dengungan nyaring terdengar dari pusat cahaya emas. Segera setelah itu, sebuah gunung kecil berwarna hitam muncul. Seluruh bagian gunung kecil itu memancarkan cahaya spiritual yang sangat terang dan melepaskan lingkaran cahaya berwarna abu-abu redup. Tersapu oleh gelombang cahaya abu-abu tersebut, kilatan busur petir emas yang memenuhi udara langsung musnah dan dipadatkan menjadi seekor naga banjir petir berwarna emas di dalam cahaya dewa magnet asal. Naga banjir petir ini terus menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya. Makhluk itu meronta tanpa henti, seolah ingin melepaskan diri. Sementara itu, di bagian bawah gunung kecil, selain area seluas 3 meter persegi tempat Hanli duduk bersila, area lainnya ternyata sudah hancur lebur dan membentuk sebuah lubang raksasa dengan kedalaman 16 hingga 20 meter. Hanli kini terlihat seolah sedang duduk di atas pilar batu tunggal di tengah lubang raksasa tersebut. Pemandangan ini terlihat sangat aneh. Hanli mendongak ke arah gunung kecil dan naga banjir petir emas di udara, lalu menyapu pandangannya ke kondisi sekitar. Wajahnya menunjukkan raut kegembiraan yang luar biasa. Kekuatan mutiara pola petir ini bahkan lebih dari 10 kali lipat kekuatan petir dewa penolak iblis yang asli. Jika aku tidak menggunakan cahaya dewa magnet asal untuk melindungi seluruh tubuhku lebih awal tadi, aku khawatir aku sendiri akan ikut terseret oleh kekuatan mutiara petir ini. Jika aku bisa membuat lebih banyak mutiara ini, aku tidak perlu lagi menggunakan pusaka sihir atau segel sihir. Bukankah aku bisa membunuh lawan dengan tingkat kultivasi yang sama secara paksa hanya dengan mutiara ini? Pikir Hanli dengan cepat. Akan tetapi, tingkat keberhasilan pembuatan mutiara petir jenis ini sama sekali tidak tinggi. Meskipun dia memiliki banyak persediaan petir dewa penolak iblis, dia tidak mungkin menggunakan semuanya untuk membuat mutiara ini sekaligus. Namun, jika berbicara tentang sumber kekuatan petir, sepertinya dia tidak hanya memiliki petir dewa penolak iblis. Hati Hanli tergerak. Dia membuka mulutnya, dan segumpal cahaya biru menyembur keluar. Di dalam cahaya biru itu terdapat sebuah kuali kecil berwarna kuno. Benda itu tidak lain adalah kuali pusaka sutian. Hanli tidak ragu-ragu. Salah satu tangannya menekan bagian atas kepalanya, dan semburan cahaya abu-abu redup yang sama langsung menyembur keluar. Cahaya itu seketika membungkus naga banjir petir yang masih terperangkap oleh gunung hitam, lalu menariknya ke bawah dengan kuat. Di bawah tekanan ganda larangan, naga banjir petir emas itu tidak mampu melawan sama sekali dan langsung terseret jatuh. Hanli menunjuk kuali kecil di depannya dengan jarinya. Seketika, setelah terdengar suara dengungan pelan, tutup kuali itu terbang terbuka. Sinar cahaya abu-abu langsung menarik naga banjir petir itu masuk secara paksa ke dalam kuali. Cahaya tersebut kemudian menyebar dan menghilang dengan sendirinya. Hanli mengangkat tangannya lagi untuk memanggil gunung kecil di udara dan memasukkannya kembali ke dalam tubuhnya. Akan tetapi, dia tidak terburu-buru menarik kuali pusaka sutian. Dia membiarkannya terus berputar pelan di atas kepalanya. Hanli melihat kondisi ruangan yang berantakan di sekitarnya dengan alis berkerut. Dia mengangkat tangan dan mengeluarkan sebuah boneka kera raksasa setinggi lebih dari 6 meter. Setelah memasukkan seutas kesadaran ilahi miliknya ke dalam boneka itu dan memberikan perintah perbaikan, dia langsung melangkah pergi ke ruang rahasia cadangan di arah lain tanpa menoleh ke belakang. Kuali pusaka sutian melayang perlahan di belakangnya dan terus mengikutinya dari jarak dekat. Setelah sampai di ruang rahasia yang baru, Hanli duduk dengan tenang. Dia lalu melambaikan tangannya ke arah kuali kecil. Diiringi suara desingan angin, kuali pusaka sutian langsung melayang jatuh ke hadapannya. Dia merapal teknik pengendali harta di dalam hatinya. Kuali kecil itu memancarkan cahaya biru yang sangat terang, lalu ukurannya membesar lebih dari 10 kali lipat secara seketika dan berubah menjadi sebesar 3 meter. Terdengar suara dentangan pelan saat jari Hanli menjentik ke arah kuali besar di depannya. Dari dalam kuali, tiba-tiba terdengar suara gemuruh petir. Segumpal cahaya perak seukuran kepala manusia melesat keluar sambil memancarkan kilatan petir yang menyilaukan. Suara gemuruh masih terus terdengar dari dalam kuali, menandakan bahwa masih banyak gumpalan petir di dalamnya. Ini adalah petir langit dua warna, emas dan perak, yang dikumpulkan secara paksa oleh Hanli saat dia menghadapi ujian kesengsaraan langit kecil di masa lalu.
Kekuatan petir ini sama sekali tidak kalah dari petir dewa penolak iblis, dan jumlahnya juga sangat banyak. Oleh karena itu, petir ini sudah cukup bagi Han Li untuk mencoba dan mempraktikkan pembuatan benda dengan pola petir. Han Li menarik napas dalam-dalam. 10 jarinya diarahkan ke gumpalan petir perak itu dan terus menjentik tanpa henti. Kekuatan kesadaran ilahi yang sangat besar menyelimuti gumpalan petir tersebut bagaikan ombak pasang. Diiringi suara gemuruh keras, gumpalan petir perak itu seketika pecah dan berubah menjadi benang-benang petir perak yang jumlahnya tidak terhitung. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, Han Li telah melakukan kultivasi tertutup di dalam ruang rahasia itu selama setengah bulan. Pada hari ini, pelat sihir segi 8 yang terletak di pusat formasi sihir di aula luar tiba-tiba mengeluarkan suara dengungan nyaring. Layar cahaya perak yang memancar dari pelat tersebut juga memancarkan kilatan cahaya perak yang terang pada saat bersamaan. Pintu besar ruang rahasia yang sebelumnya terus tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Seberkas cahaya biru melesat keluar dari dalam. Setelah berkedip beberapa kali, cahaya itu tiba-tiba muncul di dalam aula. Cahaya tersebut kemudian menyusut dan menampakkan sosok Han Li yang sedang memakai sehelai jubah panjang berwarna emas dan perak. Potongan jubah ini terlihat biasa saja, tetapi terdapat ukiran simbol-simbol perak dan emas yang berkedip samar di seluruh permukaannya, membuatnya tampak sangat indah. Dengan wajah tanpa ekspresi, Han Li membalikkan salah satu tangannya. Di telapak tangannya muncul sehelai jubah panjang berwarna biru. Dia lalu mengenakan jubah biru itu hingga menutupi jubah peraknya dengan sangat rapat. Setelah itu, dia maju beberapa langkah dan masuk ke dalam area formasi sihir. Matanya berkedip saat menatap layar cahaya perak di depannya. Terlihat 4 titik cahaya dengan warna yang berbeda tiba-tiba muncul di salah satu sudut layar perak tersebut. Keempat titik cahaya itu sedang bergerak perlahan menuju bagian tengah layar. Cahaya dingin melintas di mata Han Li. Dia menatap layar perak itu dalam diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, seiring dengan semakin dekatnya keempat titik cahaya itu menuju gua kediamannya, raut wajahnya secara tidak sadar menjadi sangat suram. Setelah 2 jam penuh berlalu, keempat titik cahaya itu tiba-tiba berhenti di tempat yang berjarak 1000 hingga 1500 km dari gua kediamannya. Keempat titik itu kemudian menyebar ke 4 arah yang berbeda dan mulai bergerak berputar-putar di area sekitarnya. Terlihat seperti sedang berkeliling mencari sesuatu tanpa tujuan yang jelas. Melihat pemandangan ini, Han Li mengelus dagunya dan akhirnya bereaksi. Dia tiba-tiba mengibaskan lengan jubahnya. Belasan ekor kumbang pemakan emas sebesar kepalan tangan melesat keluar. Setelah terbang berputar mengelilingi langit-langit aula 1 kali, kumbang-kumbang itu terbang melesat keluar dari pintu aula dan tidak terlihat lagi jejaknya. Sementara itu, Han Li menatap layar cahaya itu dengan saksama sekali lagi. Dia kemudian mengabaikannya, pergi meninggalkan aula, dan masuk kembali ke dalam ruang rahasia. Dia melepaskan jubah biru di tubuhnya dan kembali memperlihatkan jubah panjang 2 warna emas dan perak yang misterius tersebut. Han Li membelai lembut ujung jubah itu dengan jarinya, dan seulas senyum tipis mengembang di wajahnya. Jubah petir ini berhasil diciptakan oleh Han Li dengan menggunakan pola petir yang telah dia pelajari. Dia hampir menghabiskan sebagian besar energi petir langit di dalam kuali pusaka sutian demi memadatkan jubah ini dengan sangat teliti. Jubah ini menggabungkan belasan jenis simbol pola petir. Selama semuanya diaktifkan secara bersamaan, kekuatannya akan sangat menakjubkan dan lebih dari cukup untuk digunakan sebagai salah satu senjata rahasia terbarunya. Mengenai mutiara pola petir, dia juga berhasil membuat belasan butir sekaligus. Jika dia melemparkan semuanya secara bersama-sama, dia yakin bahwa seorang kultivator ranah pemurnian kekosongan sekalipun akan terpaksa mundur menghindar sejauh 1 meter untuk menghindari serangannya. Dengan keberhasilan ini, kekuatan tempur Han Li langsung meningkat pesat hanya dalam waktu semalam. Setelah berpikir dalam diam sejenak, Han Li kembali mengenakan jubah birunya. Kemudian, dengan satu usapan pada gelang penyimpanannya, dia mengeluarkan sebuah plakat giok putih susu sebesar telapak tangan. Benda ini tidak lain adalah halaman luar yang tidak lengkap dari buku giok Istana Emas tersebut. Jalur jimat yang tercatat di sisa halaman itu memang tidak lengkap, tetapi tetap memuat metode pembuatan 4 jenis jimat secara utuh. Keempatnya adalah jimat transformasi murni Tai yang pernah digunakan sebelumnya, jimat Jiugong Tianqian yang disempurnakan melalui pemahaman tentang mutiara Wanlong, dan sejenis jimat bayangan boneka bernama jimat Jiayuan. Jenis keempat adalah satu-satunya jimat serangan yang tercatat di sisa halaman itu, yaitu jimat tombak langit. Jimat transformasi murni Tai tidak menjadi masalah. Melalui lempengan giok yang dipelajari oleh klon binatang suci Tianlan, Han Li sudah menguasai sebagian besar isinya.
Meskipun tingkat keberhasilannya sangat rendah, selama dia bersedia menghabiskan banyak bahan, jimat itu tetap bisa dibuat. Jimat Jiugong Tianqian pada awalnya adalah jimat milik keluarga abadi untuk menjebak musuh. Dia hanya memahami setengahnya saja. Dia hanya bisa mengandalkan pemahaman ini untuk meneliti dan membuat senjata spiritual sederhana seperti mutiara Wanlong. Adapun untuk dua jenis terakhir, yaitu jimat Jiayuan dan jimat tombak langit, sebelumnya dia tidak memiliki petunjuk sama sekali. Namun, ketika Han Li berada di pasar kota Tianyuan dan memeriksa jimat bayangan boneka yang sudah jadi, dia secara kebetulan memahami bagian penting dari jimat Jiayuan. Dengan mengandalkan kemampuannya dalam membuat boneka yang cukup tinggi, jika dia menelitinya lebih rinci di masa depan, dia pasti bisa memahaminya. Hanya saja, jenis terakhir yaitu jimat tombak langit, merupakan sebuah jimat serangan beratribut logam. Catatan di sana menyebutkan, ketika jimat ini diaktifkan, jimat ini dapat memunculkan sebuah bilah tombak langit dari alam dewa sejati. Kekuatannya sangat besar hingga mampu membelah tanah dan memisahkan lautan. Tetapi, pembuatan jimat ini sangat rumit. Han Li juga baru mencapai ranah transformasi dewa, sehingga dia benar-benar tidak memiliki petunjuk maupun cara untuk memulainya. Han Li mengelus plakat giok dengan satu tangan sambil berpikir dalam hati. Ada banyak sekali kultivator tingkat tinggi di kota Tianyuan. Banyak dari mereka memiliki kekuatan sihir dan kemampuan ilahi yang jauh melebihi dirinya. Untuk melindungi diri, semakin banyak kartu as penyelamat nyawa yang dia miliki, tentu akan semakin baik. Sayangnya, sebagian besar dari 4 jenis jimat itu belum bisa dia buat sekarang. Namun, jimat transformasi murni Tai yang bisa dia buat saat ini, mampu menipu pendengaran dan penglihatan kultivator ranah pemurnian kekosongan. Jika dia bisa menyelesaikan 1 atau 2 lembar lagi untuk disimpan, jimat itu pasti akan sangat berguna dalam situasi khusus. Sisa jimat lainnya tidak perlu diburu-buru, dia bisa mempelajari dan menelitinya secara perlahan di masa depan. Han Li berpikir demikian di dalam hatinya. Pergelangan tangannya bergetar. Cahaya biru memancar dari gelang penyimpanan miliknya, lalu menyapu ke arah tanah. Setelah cahaya itu meredup, banyak kotak kain bermotif dan kotak giok dengan berbagai ukuran tiba-tiba muncul di tanah sekitarnya, beserta beberapa botol dan toples. Han Li meraih udara kosong di atas tanah dengan satu tangan. Tiba-tiba, sebuah kotak kain terbang mendekat ke arahnya. Setelah tutup kotak itu dibuka, di dalamnya terdapat selembar kulit binatang tak dikenal yang berwarna merah muda. Permukaannya memancarkan cahaya spiritual. Sekilas pandang, benda itu jelas bukan berasal dari binatang iblis biasa. Han Li melempar potongan kecil kulit binatang itu ke udara di atas kepalanya tanpa melihat, lalu membuka mulutnya. Terdengar suara letupan kecil, lalu sekumpulan cahaya spiritual biru menyelimuti kulit binatang tersebut. Kedua tangannya membentuk segel tangan. Cahaya spiritual biru itu seketika berubah warna, menjadi api merah menyala yang berkobar hebat. Pemandangan aneh pun terjadi. Kulit binatang yang berada di dalam api merah itu tidak langsung berubah menjadi abu. Sebaliknya, kulit itu memancarkan cahaya spiritual yang terang. Permukaannya perlahan-lahan berubah menjadi sebening kristal dan tembus pandang. Pada saat ini, Han Li menunjuk ke arah beberapa kotak giok. Kotak-kotak itu segera terbuka dengan sendirinya. Beberapa jenis serbuk dengan warna berbeda terbang keluar dari dalam kotak, lalu melesat masuk ke dalam api satu persatu. Tiba-tiba terdengar suara gemeretak keras. Serbuk-serbuk ini berubah menjadi cahaya spiritual dengan berbagai warna, lalu menempel pada kulit binatang tersebut. Permukaan kulit binatang yang tembus pandang itu segera memancarkan cahaya yang sangat terang. Ke-10 jari Han Li terus bergerak membentuk segel tangan, sementara kedua matanya terpejam dengan wajah tanpa ekspresi. Untuk beberapa saat, di dalam ruang rahasia itu, tidak ada suara lain selain suara ledakan kecil bunga api yang sesekali terdengar di udara. Waktu 2 bulan pun berlalu dengan cepat. Selama masa ini, hampir setiap beberapa hari sekali, terdengar suara dentuman keras yang tertahan dari dalam ruang rahasia. Setelah kejadian ini berulang belasan kali, barulah tempat itu menjadi benar-benar sunyi. Setengah bulan kemudian, pintu ruang rahasia itu tiba-tiba terbuka. Han Li berjalan keluar dengan alis sedikit berkerut. Dia kemudian langsung melangkah menuju aula utama tanpa berhenti sama sekali. Formasi sihir di aula utama masih memancarkan cahaya spiritual yang tipis. Tirai cahaya perak pucat yang memancar dari piringan formasi segi 8 terlihat sedikit redup. Titik-titik cahaya yang muncul di atasnya juga tampak kabur dan tidak jelas. Setelah Han Li melihatnya, dia tanpa ragu mengganti sekumpulan batu roh tingkat tinggi di sekitar formasi sihir tersebut dengan batu roh yang baru,
lalu kembali mengaktifkan formasi sihir itu. Piringan formasi segi 8 memancarkan cahaya perak yang terang. Segala sesuatu di tirai cahaya perak itu segera terlihat jelas. Han Li menatap tirai cahaya itu, lalu ekspresi wajahnya berubah menjadi bimbang. Dia melihat keempat titik cahaya yang terpisah saat terakhir kali dia memeriksanya, kini telah berkumpul kembali. Titik-titik itu terlihat hanya berjarak sekitar 200 hingga 250 km dari kediaman guanya. Alasannya keluar dari ruang rahasia, pertama karena dia akhirnya berhasil membuat selembar jimat transformasi murni Tai. Kedua, karena seekor kumbang pemakan emas yang dia kirim untuk mengawasi orang-orang ini tiba-tiba menghilang tanpa alasan yang jelas. Tidak diketahui apakah kumbang itu dikepung atau dibunuh oleh pihak lawan. Sebelumnya, melalui Nasen Soul kedua yang bertugas mematangkan tanaman obat spiritual di kediaman gua, Han Li sudah tahu bahwa para kultivator yang ditandai oleh titik-titik cahaya ini telah berada di tempat tersebut selama beberapa hari. Apakah mereka sudah menemukan target mereka? Han Li berpikir keras. Sesaat kemudian, dia duduk bersila di depan tirai cahaya perak itu dan menatapnya dengan tenang tanpa berbicara. 3 hari berturut-turut berlalu, titik-titik cahaya itu masih tetap berada di posisi asalnya, tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menyebar atau bergerak. Akhirnya pada pagi hari keempat, Han Li menghela napas pelan lalu berdiri. Sepertinya dia harus pergi ke sana. Apapun tujuan mereka, jika mereka membuat kekacauan di tanah spiritualnya, bahaya tetap bisa menimpanya meskipun dia bersembunyi di dalam kediaman gua. Lagi pula, jarak ratusan kilometer bagi kultivator sekelas mereka bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Dengan orang-orang ini yang berada di tempat sedekat itu, dia tidak akan bisa berkultivasi dengan tenang. Lebih baik dia pergi ke sana sendiri untuk mengawasi. Tentu saja, jika ada manfaat yang bisa diambil dari situasi tersebut, dia juga tidak keberatan untuk mengambil keuntungan. Sejak dia memasuki alam roh dan pernah bertarung melawan kultivator ranah pemurnian kekosongan, dia merasa jika bertemu dengan kultivator ranah pemurnian kekosongan lagi, dia seharusnya tidak kesulitan untuk melarikan diri meskipun tidak bisa menang. Terlebih lagi, dia baru saja berhasil membuat jubah petir dan mutiara berpola petir, serta menyelesaikan selembar jimat transformasi murni Tai. Hal ini tentu saja membuat kepercayaan dirinya semakin meningkat. Keempat orang itu juga tidak menyadari keberadaannya meski dia awasi menggunakan mutiara Wanlong. Hal ini membuktikan bahwa sama sekali tidak ada kultivator ranah penyatuan tubuh di antara mereka. Dengan begitu, kekhawatiran terbesar di dalam hatinya pun berkurang. Setelah membuat keputusan, Han Li segera memancarkan cahaya biru dari tubuhnya. Dia terbang melesat membawa cahaya biru keluar dari aula utama, langsung menuju keluar kediaman guanya. Setelah keluar dari kediaman gua, arah terbangnya berputar sekali. Han Li menggumamkan mantra, lalu cahaya biru yang menyelimutinya perlahan memudar dan akhirnya menjadi tembus pandang. Teknik terbang bersembunyi semacam ini memang tidak membuat tubuhnya benar-benar hilang seperti efek jimat transformasi murni Tai. Namun, keberadaannya tidak akan mudah ditemukan jika lawan memindai menggunakan kesadaran ilahi secara sembarangan. Teknik ini sudah lebih dari cukup untuk digunakan pergi ke tempat tujuan secara diam-diam. Sesaat kemudian, Han Li mengendalikan arah terbangnya lalu pergi menuju lokasi yang terlihat di tirai cahaya. Jarak ratusan kilometer ini sebenarnya bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat dengan kecepatan maksimal Han Li saat ini. Namun, meskipun Han Li sengaja mengurangi kecepatannya dan terbang perlahan agar tetap tersembunyi, dia hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk tiba di dekat lokasi tersebut. Menyadari jaraknya dari target sudah dekat, Han Li diam-diam menurunkan posisinya. Cahaya spiritual di sekujur tubuhnya berkedip lalu berubah menjadi warna kuning tua, kemudian dia masuk ke bawah tanah. Dia mengubah cara bergeraknya dengan menggunakan teknik pelarian tanah untuk terus bergerak maju. Saat bergerak maju, kedua tangan Han Li membentuk segel tangan untuk menyembunyikan seluruh aura tubuhnya agar tidak bocor sedikit pun. Namun, setelah menyusup lebih dari 5 km di bawah tanah, Han Li tiba-tiba menghentikan pergerakannya. Kedua matanya sedikit menyipit, dan mulutnya menggumamkan mantra tanpa suara. Di antara tanah dan bebatuan gelap di sekelilingnya, tiba-tiba terlihat beberapa titik cahaya emas yang berkedip. Kemudian, beberapa ekor kumbang pemakan emas melesat mendekat, lalu langsung masuk ke dalam lengan jubah Han Li dan menghilang dari pandangan. Setelah dia menarik kembali beberapa jejak kesadaran ilahi yang menempel pada tubuh kumbang pemakan emas tersebut, kedua mata Han Li berkedip beberapa kali, dan ekspresi bingung muncul di wajahnya. Mereka memang sedang mencari sesuatu. Namun, target yang mereka cari ternyata berada di tempat itu. Benar-benar tidak disangka. Orang-orang ini juga bisa menemukan dan membunuh salah satu kumbang pemakan emas.
Sepertinya memang ada kultivator ranah pemurnian kekosongan di antara mereka, gumam Han Li pada dirinya sendiri. Dia lalu menundukkan kepala dan mulai berpikir keras. Tiba-tiba dia menyapu gelang penyimpanannya dengan satu tangan. Cahaya spiritual berkedip, lalu selembar jimat berwarna ungu muncul di tangannya. Permukaan jimat ini bersinar keemasan, dipenuhi oleh teks kecebong perak berukuran kecil yang berkedip-kedip. Benda itu adalah jimat transformasi murni Tai yang baru saja dia buat. Berbeda dengan jimat sebelumnya, jimat transformasi murni Tai yang satu ini dibuat sepenuhnya mengikuti metode pada halaman giok yang rusak, baik dari segi bahan maupun cara pembuatannya. Oleh karena itu, kekuatannya jauh melebihi jimat setengah jadi yang sebelumnya. Han Li tidak yakin bisa mendekat tanpa ketahuan oleh kultivator ranah pemurnian kekosongan itu. Oleh karena itu, meskipun merasa sedikit ragu untuk menghabiskannya, dia tetap memutuskan untuk menggunakan jimat yang baru dibuat ini agar tubuhnya tidak terlihat. Dia ingin memastikan identitas dan tingkat kultivasi keempat orang tersebut dari jarak dekat. Meskipun jimat ini berharga, dia tentu tidak akan menahannya jika itu menyangkut keselamatan nyawanya. Terlebih lagi, jimat transformasi murni Tai ini berbeda dari produk gagal sebelumnya. Jimat ini tidak hanya jauh lebih kuat, tetapi juga bisa digunakan berulang kali sebelum energinya benar-benar habis. Jimat berwarna ungu itu pecah terbuka. Beberapa teks kecebong perak yang terang kemudian muncul, lalu terbang naik turun mengelilingi tubuh Han Li. Han Li membentuk beberapa segel tangan dengan raut wajah yang serius. Terdengar beberapa suara semburan pelan, lalu kumpulan teks jimat itu berubah menjadi kabut perak yang langsung menutupi seluruh tubuh Han Li. Sesaat kemudian kabut perak itu menyebar menghilang, dan tempat itu menjadi kosong tanpa ada siapapun. Han Li, yang tubuhnya telah menghilang sepenuhnya, langsung merasakan perbedaan antara jimat ini dengan jimat transformasi murni Tai gagal yang dia buat sebelumnya. Dalam kondisi ini, dia ternyata masih bisa menggunakan harta sihir dan menyalurkan energi spiritual dalam jumlah besar dari tubuhnya. Tentu saja, itu hanya sebatas persiapan energi. Jika dia benar-benar menggunakan harta sihir atau mengeluarkan teknik kultivasi yang terlalu kuat, energi dari jimat itu kemungkinan besar akan hancur dengan sendirinya. Namun, hal itu sudah cukup membuat Han Li merasa sangat puas. Setidaknya dalam kondisi tidak terlihat, dia bisa mengambil langkah pertama untuk melancarkan serangan kejutan. Karena itu, dia segera membentuk segel tangan dan melesat maju dengan sangat cepat. Setelah terbang maju sejauh beberapa kilometer, sosok Han Li mulai melayang ke arah permukaan tanah secara perlahan.